Hai teman-teman, Om, Tante, Cici, Koko, semuanya. Selamat datang di channel aku, Sendilan. Video kali ini lebih ditujukan untuk orang tua yang lagi galau, apakah mau nyekolahin anaknya di Taiwan atau enggak. Dan juga buat teman-teman yang pengen sekolah ke Taiwan tapi masih ragu. Oke, jadi tenang aja, kali ini aku bakal bantu kalian untuk mengatasi kegalauan itu. Dan di beberapa menit kemudian, kalian mungkin bakal berubah pikiran. Oke, jadi video kali ini aku bakal jelasin alasan kenapa sekolah di Taiwan. Jadi ini tuh aku bakal jelasin sesuai dengan pandangan aku sebagai orang Indonesia yang lagi kuliah di Taiwan. Jadi ini tuh bener-bener realistis. Oke, langsung aja. Alasan pertama yaitu kita bisa dapat skill bahasa Mandarin. So, ini tuh problematika banyak orang dan banyak banget yang ke DM aku bilang, Ci, kalau nggak bisa Mandarin gimana mau sekolah di Taiwan, Ci? Gimana ya? Halo, kalau kamu nggak kesini, kamu kapan bisanya gitu. Jadi intinya, jangan gara-gara kamu nggak bisa Mandarin terus kamu nggak jadi datang ke sini buat sekolah. Karena aku pas baru datang juga sama sekali nggak bisa Mandarin, dan lihat sekarang, udah bisa. Kalau kamu nggak kesini, kapan bisanya? Oke? Dan kalau misalnya kalian benar-benar khawatir banget takut nggak bisa ngikutin kelasnya atau nggak bisa komunikasi, aku saranin banget kalian bisa foundation dulu. Karena ini setiap kali orang yang nanya aku juga aku pasti bakal saranin mereka untuk foundation dulu sih. Karena kayak ketika kalian langsung masuk ke kuliah, itu tuh gurunya nggak bakal ngajarin lo khusus Mandarin lagi gitu loh. Jadi kayak profesornya bakal anggap lu tuh semua orang Taiwan dan ngerti Mandarin gitu. Jadi kayak kalau bisa foundation dulu, karena di foundation tuh memang bener-bener difokusin untuk belajar bahasa. Manfaatkanlah sebaik mungkin waktu 1 tahun itu untuk belajar bahasa, untuk persiapan di bangku perkuliahan nanti. Sekalian belajar komunikasi sama orang Taiwan juga. Dan aku harap buat kalian yang baru mau datang ke Taiwan, jangan pernah berpikiran untuk selalu mengandalkan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Mungkin kayak kalian berpikiran, nggak apa-apa lah, yang penting gue bisa bahasa Inggris, pasti mereka ngerti lah gitu-gitu. No. Kayak menurut aku tuh kalian kayak udah sampai sekolah di Taiwan, ya kenapa nggak belajar Mandarin sebagus mungkin gitu ya kan? Kayak ntar orang bilang, lu sekolah di Taiwan ya, berarti Mandarinnya jago dong. Terus tiba-tiba dalam hati ngomongnya, enggak, karena gue di sana ngomongnya Inggris mulu gitu. Kan kayak jadinya kayak lucu gitu nggak sih? Kuliah di negara yang berbahasa Mandarin tapi lancarnya lancar Inggris gitu. Sebenarnya nggak salah juga, kayak bahasa Inggris juga penting. Tapi kayak kalian udah sampai di Taiwan, ya udah belajarlah bahasa di negara itu gitu. Kan keren bisa Mandarin. Kemudian alasan kedua yaitu Taiwan adalah negara yang aman. Mungkin nih kalian udah sering dengar ya, apalagi di Q&A aku kemarin juga aku udah pernah jawab kalau nggak salah. Sebenarnya di semua tempat itu pasti ada orang jahat, tapi di sini tuh tingkat kriminalitasnya itu sedikit, sangat kecil gitu. Jadi kayak menurut aku Taiwan tuh negara yang aman dibanding negara lainnya. Kayak contohnya kemarin aku tuh naik U-bike, naik sepeda, terus dompet aku tuh jatuh, aku nggak tahu jatuh di mana, terus hilang selama sehari. Terus tiba-tiba keesokan harinya ada yang telepon dari kepolisian, katanya dompet aku ada yang nemuin, lapor ke kantor polisi gitu. Jadi pihak kepolisiannya telepon ke aku suruh ambil dompet aku itu. Nah bayangin, orang serandom itu aja bisa jujur kayak gitu. Alasan ketiga, orang Taiwan itu sangat friendly. Meskipun gak semuanya, tapi kayak sebagian besar mereka tuh friendly banget. Orang Taiwan itu open banget sama orang luar gitu, karena kayak banyak banget turis yang datang ke sini. Bahkan kayak di Taiwan tuh kalau ketemu orang luar tuh biasa aja gitu loh. Nggak kayak di Indonesia kan, kalau misalnya ketemu orang luar, kayaknya dia minoritas banget gitu kan. Tapi kalau di Taiwan tuh kayaknya, emang banyak banget beraneka ragam warga negara di sini gitu. Mereka tuh overall sih friendly ya, dan mereka tuh tertarik sama budaya luar gitu. Jadi kayak menurut aku mereka baik-baik semua. Kemudian alasan keempat yaitu uang sekolahnya terjangkau. Contohnya kayak aku jurusan bisnis manajemen itu 1 semester sekitar 13-14 juta. Dan itu cuma uang semester ya, dan di sini tuh nggak ada uang pembangunan guys. Di sini tuh nggak ada uang pembangunan. Jadi kayak begitu kalian daftar, ya langsung bayar uang semester pertama aja gitu. Jadi nggak ada istilah-istilah uang pembangunan yang sangat mahal itu. Apalagi kalau misalnya kalian itu Chinese overseas atau Cina perantauan. Nah itu tuh bakal dapat potongan beasiswa setengah harga uang sekolahnya. Nah ini juga banyak banget yang nanya aku, Ci, gimana sih cara dapat potongan beasiswa setengah harga itu? Yang kayak yang untuk Chinese overseas itu loh, Ci, gini-gini. Oh my god, halo, ini sebenarnya aku udah jawab berkali-kali ya kemarin, bahkan di Instastory juga udah ada. Aku nggak ngerti kalian nggak dengar atau gimana. Oke, jadi kali ini aku bakal jelasin lagi. Itu tuh caranya, kalian hanya butuh cari agency, terus bilang ke dia mau daftar sekolah ke Taiwan sebagai overseas Chinese. Dan kemudian nanti dia bakal minta bukti kalau misalnya kamu itu ada keturunan Chinese-nya. Nah, selanjutnya kalian tinggal ikutin prosedur dari agency.
Dan itu otomatis kalian sudah terdaftar sebagai overseas Chinese dan uang sekolahnya bakal dipotong setengah. Dan selanjutnya, ikuti prosedur agensi. Oke, dan beberapa universitas itu juga menyediakan dorm atau asrama. Nah itu tuh kalau misalnya overseas Chinese, asramanya tuh 1 semester sekitar 2 juta. Nah itu murah banget, kayak 4 bulan biaya akomodasi lu itu cuma 2 juta gitu loh. Tapi nggak semua kampus menyediakan asrama untuk kalian selama 4 tahun. Kayak universitas aku, dia hanya menyediakan selama 2 tahun. Tapi kayak NTNU, dia menyediakan asrama selama 4 tahun gitu. Jadi kalian nggak perlu cari rumah di luar. Nah, selain biaya kuliahnya murah nih, kalian di sini tuh masih bisa part-time. Bayangin, kalian udah uang sekolahnya murah, bisa dapat duit lagi, nggak cuma dapat ilmu, dan bisa dapat duit lagi, dapat pengalaman, gitu. Kayak part-time di sini tuh seru banget, guys. Jadi kayak kalian tuh bener-bener bisa belajar banyak, terutama dalam bahasa. Kayak aku semenjak part-time di sini, bahasa aku tuh cepet banget karena kan kayak berhadapan dengan orang Taiwan gitu. Dan di situ mental aku bener-bener dilatih banget. Nah, setelah aku udah mulai part-time, aku tuh udah mandiri secara finansial di sini. Jadi kayak di sini itu uang kuliah, uang makan, pokoknya biaya hidup semuanya udah aku tanggung secara mandiri, alhamdulillah. Jadi kayak meskipun orang tua aku juga masih kirim uang bulanan, nah itu tuh aku uangnya juga nggak aku sentuh sama sekali, sepeser pun, 1 rupiah pun nggak aku sentuh. Nah seru kan, kayak di sini tuh udah kuliah di luar negeri, terus bisa part time lagi cari duit, terus bisa mandiri secara finansial, meringankan beban orang tua. Nah itu tuh kayak rasanya bangga gitu loh sama diri sendiri. Wow, ternyata aku bisa mandiri secara finansial, bisa meringankan beban orang tua gitu. Sangat membantu rasanya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga aku udah mandiri gitu. Padahal aku anak bungsu yang dulunya mau apa selalu dikasih. Next, alasan keenam yaitu Mandarin di sini tuh adalah Mandarin tradisional. Jadi banyak banget yang nanyain aku, Ci, apa sih bedanya Mandarin tradisional sama Simplified? Bagusan yang mana gitu? Sebenarnya ini nggak ada yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih buruk, karena sama-sama bahasa gitu, sama-sama kepake bahasanya gitu kan. Tapi bedanya adalah kalau Mandarin tradisional itu tulisan aksara Mandarinnya itu tulisan asli, jadi yang nggak ada disederhanakan gitu. Kalau yang Simplified tuh yang tulisannya udah disederhanakan. Emang sih lebih praktis, tapi aku nggak tahu kenapa aku pribadi aku lebih suka belajar yang tradisional. Karena menurut aku kayak tulisan tradisional tuh bener-bener kayak dari ada historinya gitu loh. Jadi ketika kita udah pernah belajar Mandarin tradisional, secara nggak langsung kita juga bisa baca Mandarin yang udah disimplified gitu. Karena tulisannya juga beda-beda tipis. Tapi nggak tahu ya, sekarang kayak tulisannya tuh makin disimplified sampai aku bahkan sometimes kayak, ini tulisan apa ya? Kok kayak gini ya gitu. Saking simplifiednya. Alasan ketujuh, di sini tuh kita bisa kenal sama banyak teman dari berbagai negara. Kayak teman aku ada dari Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Paraguay. Pokoknya teman-teman dari berbagai negara deh. Kayak di situ tuh rasanya unik banget loh, kayak kita bisa saling belajar bahasa mereka gitu. Jadi kayak seru banget gitu. Dan kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke negara mereka kan kayak udah ada tour guide-nya gitu kan. Jadi kayak seru banget loh ya. Aku mau ke Thailand udah ada teman, mau ke Vietnam udah ada teman, mau ke Jepang udah ada teman, Korea udah ada teman. Jadi kayak relasinya tuh luas banget. Oke, and then alasan terakhir yaitu alasan ke-8 yaitu di sini tuh mau kemana-mana gampang banget. Transportasinya sangat praktis. Dan bahkan supermarket juga praktis banget. Kayak supermarket tuh apa aja ada gitu loh. Kayak kebutuhan sehari-hari dan atau alat tulis apa segala macam tuh semuanya ada di supermarket. Kemudian transportasi di sini juga sangat praktis. Kayak tempat wisata di sini tuh juga bisa dijangkau dengan transportasi umum. Makanya kalian lihat aku sering banget jalan-jalan, yaitu aku semua pakai transportasi umum. Karena aku di sini nggak ada SIM kan, jadi aku cuma bisa naik transportasi umum. Oh ya, dan poin satu lagi di sini tuh kayak kita tuh bebas mengeksplor. Jadi kayak aku tuh sering banget jalan-jalan sendiri. Kalian juga bisa lihat di story aku atau di vlog aku. Nah itu tuh bener-bener kayak enjoy banget nggak ada yang pedulin kamu sedikit pun. Jadi kayak dulu tuh aku di Indonesia nggak berani sama sekali kayak jalan-jalan sendiri. Karena di satu sisi aku takut diculik. Di satu sisi itu aku malu diliatin orang terus kan. Ih, ini orang jalan sendiri gitu. Tapi kalau di sini sama sekali nggak ada yang peduli. Bahkan kalau misalnya kamu tersesat pasti ada yang kayak nolongin. Kayak bakal tanya, oh ini kamu mau kemana? Bakal ditunjukin jalan gitu. Kayak baik banget orang di sini dan kayak kita tuh jadi nggak takut mengeksplor. Nah disitulah mental kita terlatih. Jadi makanya aku suka banget mengeksplor Taiwan. Kayak aku pernah hiking, pernah surfing, dan pernah jalan-jalan kemana aja deh pokoknya itu semua aku juga cari sendiri informasinya. Jadi kayak dikasih kebebasan banget sih buat explore gitu. Karena di sini tuh juga orang-orangnya open minded. Oke, itu dia beberapa poin yang menjadi alasan aku kenapa aku support kalian untuk sekolah di Taiwan. Nah, ini jadi buat om, tante, koko atau cici yang lagi bingung mau sekolahin anaknya ke sini atau enggak, berangkatin aja.
Kayak menurut aku tuh kalian nggak perlu terlalu overprotective atau kayak khawatir berlebihan gitu loh. Karena di sini tuh nggak semengerikan yang kalian bayangkan. Bahkan udah banyak banget orang yang bilang Taiwan tuh negara yang aman. Ya aku tahu emang kayak di mana-mana tuh ada orang jahat, tapi di sini tuh tingkat kriminalitasnya bener-bener kecil banget. Dan aku di sini udah 3,5 tahun, udah aku alamin sendiri, dan menurut aku Taiwan itu adalah negara yang bagus untuk berkembang gitu. Tapi aku juga nggak maksa kalian harus sekolah di Taiwan ya, karena kalau misalnya kalian sekolah di Taiwan juga aku nggak bakal dapat komisi gitu loh dari Taiwan. Jadi kayak aku bukan menghasut atau promosi atau gimana, tapi aku cuma sharing pengalaman aku yang mungkin kalian tertarik, aku boleh saranin ke sini gitu. Jadi menurut aku bagus sih. Jadi kalian stop galau-galau lagi. Kalau emang anaknya pengen ke sini, ya udah berangkatin aja, karena di sini juga banyak komunitas Indo yang bakal jadi teman-teman dia. Jadi dia nggak bakal sendiri. Menurut aku kalian bisa daftarin anaknya ke sekolah foundation dulu, karena di sekolah foundation itu lebih banyak teman sih, kayak dari berbagai negara, jadi mereka bisa saling care karena mereka sama-sama merantau gitu kan. Jadi menurut aku kalian kalau misalnya memang takut banget anaknya kenapa-kenapa, ya udah coba di foundation dulu gitu, jangan langsung di universitas, karena foundation juga cuma 1-2 tahun kan. Jadi kayak kalau misalnya emang nggak kuat ya masih bisa balik ke Indo gitu. Tapi kalau universitas kayak sayang gitu loh, udah setengah jalan ya kan. Dan kalau misalnya kalian pengen punya gambaran gimana sekolah di Taiwan atau gimana kehidupannya, kalian boleh banget coba nonton vlog-vlog aku yang sebelumnya, yang explore Taiwan atau student life. Kalian boleh coba lihat gimana kehidupan aku di sini. Jadi bisa sebagai gambaran. Oke, itu dia tadi. Gimana? Pasti udah berubah pikiran kan? Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga membantu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yay! Bye-bye!